Bapak, Ibu, pernahkah Anda berpikir, mengapa banyak orang terlihat sehat di pagi hari, tapi sore harinya mendadak jatuh sakit, bahkan meninggal dunia? Yang lebih mengerikan adalah ini. Penyakitnya tidak terasa sama sekali. Tidak nyeri, tidak pusing, tidak demam. Tapi, diam-diam merusak organ tubuh, sedikit demi sedikit. Dan penyakit-penyakit ini paling sering menyerang usia 50, 60, 70, bahkan 80 tahun. Kalau Anda, atau orang tua Anda, atau pasangan hidup Anda sudah masuk usia tersebut, tolong jangan skip video ini. Karena satu informasi kecil yang Anda dengar hari ini bisa menyelamatkan nyawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Fauzan. Di channel ini, saya berbagi edukasi kesehatan yang jujur, ilmiah, dan mudah dipahami, khususnya untuk usia dewasa dan lansia. Sebelum kita lanjut, silahkan klik like jika Anda peduli dengan kesehatan diri sendiri dan keluarga. Dan subscribe channel ini agar setiap informasi penting tentang kesehatan lansia tidak terlewat oleh Anda. Tenang saja, di sini tidak menakut-nakuti, tapi membuka mata dengan data medis yang benar. Masalah medis utama. Bapak dan Ibu sekalian, di usia muda tubuh biasanya teriak saat sakit. Tapi setelah usia 50 tahun ke atas, tubuh justru sering diam. Banyak penyakit berbahaya yang tidak menimbulkan keluhan, tidak terasa sakit, tidak mengganggu aktivitas, tapi sudah berada di stadium berbahaya. Inilah alasan mengapa banyak lansia meninggal mendadak. Banyak stroke terjadi tanpa peringatan. Banyak serangan jantung datang tiba-tiba. Banyak gagal ginjal baru terdeteksi saat sudah parah. Bukan karena penyakitnya cepat, tapi karena terlalu lama tidak disadari. Coba Anda bayangkan ini. Seorang ayah usia 65 tahun, setiap hari masih bekerja, masih tertawa, masih terlihat kuat, tidak pernah mengeluh sakit, tidak pernah ke dokter, merasa dirinya baik-baik saja. Sampai suatu pagi, beliau terjatuh di kamar mandi dan tidak bangun lagi. Setelah diperiksa, ternyata tekanan darahnya sudah sangat tinggi bertahun-tahun. Pembuluh darah otaknya rapuh dan akhirnya pecah tanpa peringatan. Bukan karena beliau tidak peduli, tapi karena tidak tahu. Dan disinilah peran Anda hari ini, menjadi orang yang tahu lebih dulu. Kabar gembira, penenang, dan harapan. Sekarang, dengarkan ini baik-baik. Kabar baiknya adalah, penyakit-penyakit mematikan yang tidak terasa ini sebenarnya bisa dicegah. Bisa dideteksi lebih awal, dikendalikan, diperlambat, bahkan dicegah total. Asal satu syarat terpenuhi. Kita tahu apa yang harus diwaspadai. Dan itulah yang akan saya jelaskan hari ini. Di video ini, saya akan membahas 7 penyakit paling sering tidak terasa, tapi paling mematikan pada usia 50-80 tahun. Bukan versi internet, bukan versi mitos, tapi versi medis yang saya temui langsung di klinik dan rumah sakit. Dan di bagian ketiga nanti, saya akan menguraikan 6 hal baik yang bisa Anda lakukan mulai hari ini juga untuk melindungi diri dan keluarga. Pastikan Anda menonton sampai selesai, karena satu poin saja yang Anda lewatkan bisa menjadi penyesalan. Bapak dan Ibu, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Bagian yang sering membuat orang berkata, "Dok, kalau saya tahu dari dulu." Mari kita mulai perlahan, karena informasi ini tidak untuk ditakuti, tetapi untuk dipahami dan diantisipasi. Penyakit pertama, tekanan darah tinggi, hipertensi. Nada pelan, tegas. Penyakit pertama ini adalah pembunuh senyap nomor 1 pada lansia. Namanya hipertensi, atau yang sering kita sebut darah tinggi. Masalahnya apa? Sebagian besar penderita hipertensi tidak merasa sakit sama sekali, tidak pusing, tidak nyeri kepala, tidak lemas. Bahkan banyak yang berkata,
"Dok, saya sehat kok. Tiap hari kerja, jalan, makan enak." Padahal tekanan darahnya sudah 160/100, 170/110, bahkan lebih. Dalam dunia medis, tidak ada istilah darah tinggi tapi aman. Hipertensi perlahan merusak pembuluh darah otak menjadi stroke, membebani jantung menjadi serangan jantung, merusak ginjal menjadi gagal ginjal, merusak mata menjadi kebutaan. Dan semua itu bisa terjadi tanpa satupun rasa sakit sebelumnya. Kunci emosi, hipertensi. Yang paling sering saya dengar di klinik adalah, "Dok, kemarin masih ngobrol, dan hari ini sudah di ICU karena stroke perdarahan." Inilah alasan kenapa hipertensi disebut silent killer. Penyakit kedua, diabetes mellitus tipe 2. Penyakit kedua ini sering dianggap penyakit gula biasa. Padahal, diabetes adalah penyakit perusak organ paling lengkap. Di usia 50 tahun ke atas, diabetes sering tidak terasa di awal. Tidak selalu haus, tidak selalu sering kencing, tidak selalu berat badan turun. Tapi kadar gula darahnya sudah 200, 300, bahkan 400 mg per desiliter. Saat gula darah tinggi dalam waktu lama, syaraf rusak, kaki kebas, pembuluh darah rusak, luka sulit sembuh, ginjal rusak, cuci darah, mata rusak, betamu kebutaan, jantung rusak, serangan jantung. Dan yang paling berbahaya, diabetes sering tidak berdiri sendiri. Ia datang bersama hipertensi, kolesterol tinggi, obesitas perut. Kombinasi ini dalam medis disebut trio mematikan pada lansia. Penyakit ketiga, kolesterol tinggi. Banyak orang berkata, "Kolesterol saya tinggi, tapi badan saya enak-enak saja, Dok." Dan memang benar, kolesterol hampir tidak pernah menimbulkan rasa sakit, tidak nyeri, tidak pusing, tidak demam. Tapi diam-diam menumpuk di dinding pembuluh darah, menyempitkan aliran darah, membuat darah mudah menggumpal. Saat gumpalan itu menyumpat, pembuluh darah jantung, serangan jantung, pembuluh darah otak, stroke iskemik. Dan ini sering terjadi, tiba-tiba, tanpa tanda, tanpa aba-aba. Data medis akurat, ringkas, dan kuat. Bapak dan Ibu, secara medis, 1 dari 3 orang usia di atas 50 tahun memiliki hipertensi. Lebih dari 50% penderita diabetes tidak sadar di awal. Kolesterol tinggi bertanggung jawab atas mayoritas serangan jantung mendadak. Ini bukan opini. Ini data klinis dan epidemiologi. Sekarang, tolong dengarkan kalimat ini baik-baik. 3 penyakit ini sering muncul bersamaan dan sering tidak terasa sama sekali, tapi bisa dicegah. Di bagian ketiga, saya akan membahas 3 penyakit lanjutan yang sama berbahayanya, sekaligus mulai masuk ke 6 hal baik yang bisa menjadi tameng hidup di usia 50, 60, 70, bahkan 80 tahun. Dan di akhir bagian ketiga nanti, saya akan berikan solusi medis yang realistis, bukan teori, bukan mitos. Nada lembut tapi tegas. Jangan kemana-mana, karena bagian selanjutnya adalah titik balik dari video ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau Anda masih menyimak sampai titik ini, itu artinya Anda adalah orang yang peduli pada hidup dan keluarga. Sekarang, kita lanjutkan. Penyakit keempat. Penyakit jantung koroner. Banyak orang mengira penyakit jantung selalu ditandai nyeri dada hebat. Faktanya, pada usia 50 tahun ke atas, penyakit jantung sering datang tanpa nyeri. Pasien hanya merasa cepat lelah, napas pendek saat jalan, dada terasa tidak nyaman sebentar, dan sering dianggap, cuma masuk angin. Padahal, itu adalah jantung yang kekurangan oksigen. Serangan jantung pada lansia sering datang mendadak, tanpa peringatan klasik, dan itulah yang membuatnya sangat mematikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau Anda masih menyimak sampai titik ini,
Itu artinya Anda adalah orang yang peduli pada hidup dan keluarga. Sekarang, kita lanjutkan. Penyakit keempat, penyakit jantung koroner. Banyak orang mengira penyakit jantung selalu ditandai nyeri dada hebat. Faktanya, pada usia 50 tahun ke atas, penyakit jantung sering datang tanpa nyeri. Pasien hanya merasa cepat lelah, napas pendek saat jalan, dada terasa tidak nyaman sebentar, dan sering dianggap, cuma masuk angin. Padahal, itu adalah jantung yang kekurangan oksigen. Serangan jantung pada lansia sering datang mendadak, tanpa peringatan klasik, dan itulah yang membuatnya sangat mematikan. Penyakit kelima, gagal ginjal kronis. Ginjal adalah organ yang paling sabar. Ia tidak menjerit, ia tidak mengeluh. Kerusakan ginjal bisa berlangsung bertahun-tahun tanpa gejala. Tidak nyeri pinggang, tidak demam, tidak kencing berdarah. Tapi saat gejala muncul, kaki bengkak, mual, lemas berat. Biasanya, fungsi ginjal sudah tinggal di bawah 20%. Dan di titik itu, pilihannya tinggal cuci darah atau transplantasi. Penyakit keenam, stroke senyap atau silent stroke. Ini yang paling sering membuat keluarga menyesal. Stroke kecil yang tidak terasa, tidak lumpuh, tidak bicara pelo, tidak jatuh. Tapi perlahan, daya ingat menurun, emosi berubah, keseimbangan terganggu. Dan suatu hari, stroke besar datang. Stroke besar jarang datang tanpa peringatan. Biasanya, ia didahului oleh stroke-stroke kecil yang diabaikan. Kabar gembira, 6 hal baik yang melindungi lansia. Sekarang, tarik nafas sejenak, karena inilah kabar baiknya. Semua penyakit yang kita bahas tadi bisa dicegah atau diperlambat secara signifikan. Dan inilah 6 hal baik yang saya janjikan. Hal baik pertama, deteksi dini. Bapak dan Ibu, penyakit tidak terasa bukan berarti tidak ada. Cek rutin, tekanan darah, gula darah, kolesterol, fungsi ginjal. Minimal setiap 6 bulan di usia 50+. Deteksi dini sama dengan nyawa terselamatkan. Hal baik kedua, pola makan yang ramah usia. Bukan diet ekstrim, bukan tidak makan enak, tapi kurangi gula, batasi gorengan, perbanyak sayur, cukup protein. Tubuh lansia butuh nutrisi, bukan siksaan. Hal baik ketiga, gerak rutin bukan berat. Tidak perlu lari, tidak perlu gym, cukup jalan kaki 30 menit, senam ringan, peregangan. Gerak kecil, rutin, lebih baik daripada olahraga berat tapi jarang. Hal baik keempat, tidur dan stres terkontrol. Kurang tidur dan stres kronis, menaikkan tekanan darah, menaikkan gula darah, mempercepat kerusakan organ. Tidur cukup adalah obat gratis. Hal baik kelima, patuh obat. Obat bukan musuh. Minum obat bukan tanda lemah, tapi tanda cerdas. Yang berbahaya adalah saya berhenti obat karena sudah merasa enak. Hal baik keenam, edukasi dan kesadaran. Orang yang paham tubuhnya hidup lebih lama, karena ia tahu kapan harus periksa, kapan harus berhenti, kapan harus minta tolong. Solusi di akhir bagian 3, ringkas dan kuat. Jika Anda usia 50+, cek kesehatan rutin, ubah pola makan pelan-pelan, bergerak setiap hari, minum obat sesuai anjuran, jangan menunggu gejala. Nada yakin. Penyakit tidak terasa bukan berarti aman. Justru disitulah bahayanya. Sekarang, izinkan saya bercerita. Cerita nyata dari klinik, sekitar 1 bulan yang lalu. Cerita ini mungkin sangat mirip dengan Anda, atau orang yang Anda sayangi. Bapak dan Ibu, seperti yang saya janjikan, sekarang saya ingin mengajak Anda masuk ke sebuah cerita. Bukan cerita fiksi, bukan karangan. Ini adalah cerita yang saya temui langsung di klinik sekitar 1 bulan yang lalu. Awal cerita.
Pagi itu, seorang pasien datang ditemani anaknya. Kita sebut saja beliau Pak A. Usianya 70 tahun. Pak A terlihat rapi, bersih, sopan, jalannya pelan tapi stabil. Kalimat pertama yang beliau ucapkan kepada saya adalah, "Dok, saya sebenarnya nggak kenapa-kenapa. Ini anak saya yang maksa saya periksa." Kalimat ini adalah kalimat yang sangat sering saya dengar. Riwayat singkat pasien. Tidak pernah rawat inap, jarang ke dokter, merasa dirinya sehat. Keluhan yang dibawa hari itu pun ringan. Cepat capek, kadang pusing ringan, kaki terasa agak kesemutan malam hari. Dan beliau berkata, "Itu mungkin karena umur ya, Dok." Pemeriksaan awal. Sebagai dokter, saya tidak pernah menganggap remeh keluhan sekecil apapun. Kami mulai dari pemeriksaan dasar. Tekanan darah 170/100 mmHg. Gula darah sewaktu 286 mg per desiliter. Kolesterol total 260 mg per desiliter. Pak A terdiam. Anaknya menunduk. Karena angka-angka ini bukan angka orang yang baik-baik saja. Pemeriksaan lanjutan. Kami lanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium lengkap. Hasilnya, HbA1c 9,2%, diabetes tidak terkontrol. Fungsi ginjal menurun, eGFR plus minus 45 ml per menit. EKG, tanda iskemia jantung ringan. Artinya apa? Pak A mengalami hipertensi lama yang tidak terdeteksi, diabetes yang sudah berjalan bertahun-tahun, gangguan aliran darah ke jantung, ginjal mulai rusak, dan semuanya tanpa rasa sakit berarti. Titik emosional cerita. Pak A lalu berkata dengan suara pelan, "Dok, kalau saya tahu dari dulu, mungkin saya sudah jaga diri." Kalimat itu membuat ruangan menjadi sangat sunyi. Dan di titik itulah, saya sadar, video ini harus dibuat. Intervensi medis. Kami tidak menunda. Langkah yang kami lakukan, mengatur ulang obat tekanan darah, terapi diabetes bertahap, edukasi pola makan, jadwal kontrol rutin, pemantauan ginjal dan jantung. Tidak instan, tidak ekstrim, tapi konsisten. Hasil setelah 1 bulan. 1 bulan kemudian, Pak A kembali kontrol. Tekanan darah 135/85 mmHg. Gula darah 170 mg per desiliter. Keluhan, pusing berkurang, kaki lebih ringan, badan lebih segar. Pak A tersenyum dan berkata, "Dok, sekarang saya baru merasa benar-benar hidup." Pesan medis dari cerita ini. Bapak dan Ibu, penyakit tidak terasa bukan berarti belum ada. Dan ketika gejala muncul, seringkali sudah terlambat. Pak A beruntung karena datang sebelum stroke atau serangan jantung terjadi. Banyak pasien lain tidak seberuntung itu. Transisi ke penutup dan penyakit ketujuh bagian kelima. Sekarang, kita tinggal satu bagian terakhir. Di bagian kelima nanti, saya akan menyebutkan penyakit ketujuh yang sering diabaikan, menyimpulkan semuanya secara jelas, dan menutup dengan ajakan lembut yang bermakna. Tolong bertahan sedikit lagi, karena bagian terakhir ini adalah pengingat hidup. Transisi halus dari cerita Pak A. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kisah Pak A bukanlah kisah yang langka. Itu adalah gambaran nyata tentang apa yang bisa terjadi saat penyakit datang tanpa rasa, tanpa suara, tanpa tanda yang jelas. Dan sekarang, kita sampai pada penyakit ketujuh. Penyakit ketujuh, osteoporosis dan jatuh pada lansia. Banyak orang tidak menganggap ini penyakit mematikan. Padahal secara medis, jatuh pada lansia adalah salah satu penyebab kematian terselubung. Osteoporosis atau tulang keropos tidak menimbulkan nyeri di awal. Tidak terasa,
Tidak disadari sampai suatu hari jatuh di kamar mandi, terpeleset di dapur, tersandung di halaman. Dan akibatnya, patah tulang panggul, komplikasi infeksi, tirah baring lama, penurunan fungsi organ, bahkan kematian dalam hitungan bulan. Yang membunuh bukan jatuhnya, tapi efek berantainya. Rangkuman 7 penyakit senyap yang mematikan. Mari kita tarik garis besar dan dengarkan perlahan. Hipertensi, diabetes mellitus, kolesterol tinggi, penyakit jantung koroner, gagal ginjal kronis, stroke senyap, osteoporosis, dan jatuh pada lansia. Semua penyakit ini punya satu kesamaan, sering tidak terasa, sering diabaikan, tapi bisa mematikan. Penegasan emosional, kunci retensi akhir. Bapak dan Ibu, usia 50, 60, 70, bahkan 80 tahun bukan akhir dari hidup. Itu adalah fase di mana hidup harus dijaga lebih bijak. Bukan dengan ketakutan, bukan dengan panik, tapi dengan kesadaran, pemeriksaan rutin, perubahan kecil yang konsisten. Karena tubuh kita tidak pernah bermaksud mengkhianati. Ia hanya berharap didengarkan lebih awal. Pesan Dr. Fauzan. Sebagai dokter, saya tidak berharap Anda menjadi ahli medis. Saya hanya berharap satu hal, jangan menunggu sakit untuk peduli. Datang ke dokter bukan karena lemah, minum obat bukan karena kalah, periksa rutin bukan karena takut. Semua itu adalah tanda Anda menghargai hidup. Jika video ini terasa bermanfaat, silahkan bagikan ke orang tua, pasangan, saudara, sahabat. Karena mungkin video ini datang tepat sebelum terlambat. Dan saya ingin mengenal Anda lebih dekat. Tulis di kolom komentar nama Anda, usia Anda, dan Anda menonton dari kota mana. Saya, Dr. Fauzan, akan membaca komentar Anda satu persatu dan mendoakan kesehatan untuk Anda dan keluarga. Penutup. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga Allah menjaga kesehatan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sampai jumpa di video berikutnya.